Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Walet Sulawesi. Jadi lama tidak memposting video karena ada beberapa kesibukan kami di dunia perwalitan. Jadi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini ada 3 RBW yang harus kami tangani mulai dari nol. Olehnya itu tidak banyak waktu kami luangkan untuk menjumpai kembali para subscriber Sentra Walet Sulawesi, karena kami harus fokus di bagaimanakah tatanan ataukah peletakan serta desain pada RBW yang akan kami tangani. Sahabat Sentra Walet Sulawesi yang terhormat, jadi ada banyak pertanyaan yang diajukan oleh Sentra Walet Sulawesi melalui pesan WhatsApp ya, secara pribadi. Itu tentunya dari pelanggan-pelanggan kami yang sudah ya subscribe di Sentra Walet Sulawesi. Jadi pada hari ini Sentra Walet Sulawesi mendapat pertanyaan yang seperti ini. Bang, apakah benar di dunia walet itu ada istilah potong jalur burung walet itu pada sebuah RBW? Sahabat Sentra Walet Sulawesi, jadi pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa apakah ada pemotongan jalur ataukah istilah pemotongan jalur pada sebuah ilmu dunia walet. Jadi langsung kami jawab, karena kami juga sudah lama berkecimpung di dunia walet. Jadi tentunya istilah-istilah yang baru muncul ya, yang baru muncul di dunia perwalitan itu adalah hasil-hasil penelitian ataukah hasil-hasil yang sudah diuji coba oleh seseorang ya, sehingga dia mengistilahkan hal tersebut. Tapi dari Sentra Walet Sulawesi, kami tidak menggunakan istilah yang seperti itu, karena logikanya bahwa RBW yang tunggal ataukah jauh dari persaingan, maka itu hanya kita bagaimana menerapkan metode atau teknik desain dari LMB itu, kemudian bagaimana burung walet itu bisa terpancing yang saat lewat ya, melintas, namanya juga lintasan,
namanya juga lintasan, berarti ada cara tersendiri dalam memancing burung walet itu agar mau singgah dengan fokus mendengarkan suara panggil yang ada di RBW kita. Dan tentunya istilah potong jalur ya, jadi istilahnya potong jalur itu tidak ada dan tidak akan tercipta ketika tidak ada suara panggil ya, tidak ada suara panggil dan tidak tepat bagaimanakah arah LMB pada RBW kita. Jadi intinya makanya kami tidak menggunakan hal yang seperti itu atau istilah seperti itu termasuk potong jalur, karena memang ada kriteria tersendiri yang harus diterapkan pada RBW untuk istilah itu. Jadi tentunya jika pada area perang suara yang ribut dengan berbagai perang suara, maka otomatis istilah potong jalur itu ya, potong jalur itu tentunya masih mengarah lagi kepada bagaimanakah cara kita meletakkan LMB, kemudian bagaimanakah frekuensi suara yang kita keluarkan. Karena intinya ya, ini logika ya. Jadi silakan yang mau protes, yang mau berargumen kepada kami, silahkan di kolom komentar. Dan tentunya sebelum Anda berargumen harus Anda pikirkan dengan cermat bahwa istilah potong jalur, istilah mendatangkan burung walet, ataukah istilah memikat burung walet itu tidak terlepas dari yang namanya suara panggil dan tidak terlepas dari desain sebuah RBW. Makanya kami tidak ada istilahkan potong jalur ya, potong jalur, karena memang pada intinya bahwa burung walet itu akan terpancing ya, akan terpikat dengan fokus ketika mendengarkan suara panggil pada RBW kita. Kemudian bagaimanakah mereka fokus ya, fokus langsung melihat LMB kita secara tepat ketika mereka melintas. Namun ada di sini yang tidak bisa kita jadikan aturan ya, jadikan aturan ataukah ilmu baku pada dunia walet, bahwa katanya untuk di area lintas ya, jadi di area lintas maka kita harus meletakkan LMB itu pada arah pulang burung walet, kemudian arah pergi burung walet itu sendiri. Makanya mereka meletakkan LMB untuk menghalau burung walet itu agar singgah pada RBW kita. Nah seperti itu gambarannya yang namanya memutus ya lintas daripada burung walet itu sendiri. Namun ini tidak menjadi ilmu baku pada dunia walet. Karena kenapa? Anda bisa perhatikan secara terus menerus, jangankan secara terus menerus, kami sarankan cukup 10 hari saja Anda perhatikan arah pulang burung walet itu sendiri dan arah pergi burung walet itu sendiri. Apakah masih seperti itu terus ya? Jadi arah pulang burung walet itu sendiri ada hal tertentu yang mempengaruhi mereka, yaitu pakan ya. Jadi bila mana di area barat ya, ini contoh ya, di area barat di saat musim kemarau, di sana terdapat banyak pakan ya, banyak pakan yang melimpah, maka otomatis dari penjuru timur burung walet akan melintasi RBW kita menuju arah barat, karena di sana ada pakan ya, ada pakan. Begitu juga sebaliknya, kalau pakan habis di sana ya, pakan habis di sana, otomatis burung walet yang dari timur tadi tidak akan nampak lagi banyak seperti kemarin pada hari yang kemarin ya. Tidak akan banyak lagi yang melintas seperti itu, karena mereka terhalang ataukah mereka di sebelah timur mendapati pakan yang banyak. Jadi intinya bukan ilmu yang baku yang harus kita ikuti untuk tanda-tanda seperti itu, karena mereka akan berubah ataukah berbalik haluan karena pakan. Itu harus dipahami. Sebagai contoh kecil ya, minta maaf kami bandingkan kepada manusia ya. Contoh,
Jadi di sini nalar dan akal kita dipergunakan, serta bagaimanakah cara kita mencermati dan memperhatikan burung walet itu sendiri ya. Contohnya kita sebagai manusia. Jika Anda ya berdomisili di Kalimantan, ini contoh ya, berdomisili di Kalimantan, dan di Kalimantan pekerjaan itu sudah tidak ada lagi lowongan ya. Tidak ada lagi lowongan di Kalimantan untuk masalah pekerjaan, tapi di Sulawesi 90% lowongan kerja terbuka ya. Lowongan kerja terbuka. Tentunya Anda yang memikirkan untuk memberi makan kepada keluarga, menghidupi keluarga Anda, tentunya akan Anda bergegas dari Kalimantan ke Sulawesi. Seperti itu ya. Jadi sama seperti kita ya, informasi tentang pekerjaan akan tersebar dari satu ke yang lain, sehingga mereka menuju ke Sulawesi untuk mendaftar pekerjaan. Seperti itu juga burung walet. Kalau di sebelah barat banyak makanan atau pakan walet, maka mereka memberi informasi saat mereka pulang ya. Kebetulan di sana ada burung walet yang mendapati pakan, dan mereka akan menginformasikan kepada koloni walet lain bahwa disinilah ada pakan. Bagaimanakah tanda mereka menandai hal yang seperti itu? Burung walet kan setiap harinya akan terus terbang mencari pakan, dan tentunya ada ciri-ciri terkhusus bila mana burung walet itu mendapati sumber pakan. Mereka akan berkerumun dan mereka akan mengeluarkan suara-suara yang kayaknya gembira ya dengan hal yang seperti itu. Dengan gaya terbang, maka teman-temannya ataukah koloni lain akan menghampiri tempat itu. Jadi besoknya, maka pagi-pagi sekali ia akan menuju ke tempat tersebut karena banyaknya sumber pakan. Nah, seperti itu juga contohnya kepada kita sebagai manusia, bahwa bila mana di Kalimantan, ini contoh ya, di Kalimantan lowongan kerja menipis, tapi di Sulawesi 90% lowongan kerja terbuka, maka tentunya Anda yang memikirkan untuk bekerja dan menghidupi keluarga tentunya akan bergegas secara cepat menuju Sulawesi untuk berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan ini ya. Jadi silakan yang ingin berkomentar tentang apa yang kami berikan, bahwa memutus jalur lintas burung walet itu sendiri adalah merupakan istilah bagi yang memberikan istilah itu. Tapi kami dari Sentra Walet Sulawesi, semua hal yang seperti itu kami sudah pikirkan bahwa tidak akan terputus jalur lintas burung walet itu sendiri ketika tidak ada suara panggil. Kemudian dikondisikan juga RBW-nya. Jadi kebanyakan yang menggunakan istilah memutus jalur lintas adalah RBW yang jauh dari RBW pesaing. Anda bisa buktikan. Kami tidak mengada-ada hal yang seperti ini ya. Coba Anda putus jalur lintas di area perang suara. Kita mau lihat ya, adakah istilah memutus jalur lintas di area perang suara yang persaingan ketat? Tentunya Anda pasti lebih fokus bagaimanakah cara Anda mengandalkan suara panggil dan teknik desain RBW Anda ya. Jadi hampir sama semua, bahwa tentunya kami dari Sentra Walet Sulawesi membuka hal ini karena Anda bertanya seperti itu. Dan tentunya kami yang banyak menguji ataukah menganalisa serta turun langsung di lapangan untuk hal yang seperti itu, kami sudah tahu semua ya. Jadi untuk Sentra Walet tidak ada istilah bagi kami memutus jalur lintas, karena pertama saya rangkum, pertama burung walet itu melintasi RBW Anda karena di sana banyak pakan. Coba Anda teliti 10 hari saja ya. Silahkan komentar di kolom komentar kalau 10 hari masih seramai itu ya. Burung walet mereka melintasi hal yang karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa karena ada pakan di sana. Tapi kalau pakan habis di sana, maka tidak akan ada lagi seperti itu, karena di arah timur
mereka mendapatkan makanan yang baru lagi, dan mereka akan berubah jalur ya. Kalau di area selatan ada ada pakan, tidak mungkin burung walet itu harus melintas ke RBW Anda baru belok ke selatan. Mereka akan cari jalur tercepat bagaimanakah cepat untuk mendapatkan makanan itu. Nah, begitu juga kalau umpamanya ada di area barat. Jadi di sini pemikiran, akal, serta analisa kita harus difungsikan ya. Jadi bukan cuma sekedar melihat ya sebuah postingan atau seperti ini baru Anda juga ikut-ikutan seperti itu. Jadi tentunya kami dari Sentra Walet Sulawesi hanya membuka pembahasan ini karena banyak sekali yang bertanya seperti itu. Oke, salam sehat dan salam dunia walet Sentra Walet Sulawesi. Semoga pada hari ini apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan tentunya semua yang ingin menghubungi Sentra Walet Sulawesi itu kami habiskan waktu di saat sudah sholat tarawih ya. Jadi kami baru bisa online banyak ketika sudah sholat tarawih. Olehnya itu pada siang hari itu kami sibuk ya, bahkan kami juga ada waktu istirahat. Olehnya itu kami juga masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin memesan suara Optimus Color, dan akan kami bonuskan suara-suara berkualitas lainnya. Dan tentunya yang sudah merasakan ataukah membeli suara dari kami, Anda bisa berkomentar di kolom komentar. Apakah cuma SP Optimus Color yang kami berikan kepada Anda? Tentunya semua suara berkualitas yang kami anggap sudah terbukti dan teruji di berbagai lokasi kami berikan kepada Anda. Oke, salam Sentra Walet Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.